Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuradam Fikir Harmawan, NPM 2155013002 dari jurusan Teknik Geodesi B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Pancasila menjadi ideologi negara. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea, yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan suatu program sosial politik. George Laraine menegaskan bahwa konsep ideologi erat hubungannya dengan perjuangan pembebasan borjuis dan belenggu feodal dan mencerminkan sikap pemikiran modern yang baru yang kritis. Lalu, kita perlu mengenal beberapa tokoh atau pemikir Indonesia mendefinisikan ideologi tersebut. Yang pertama ada Sastra Prateja, yaitu ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Yang kedua ada Suryanto. Ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia dan kehidupannya. Yang ketiga ada Muyarto. Ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja. Selanjutnya, untuk melengkapi definisi tersebut, kita perlu ketahui juga beberapa teori ideologi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh pemikir ideologi. Yang pertama ada Martin Seligger. Ideologi sebagai sistem kepercayaan. Ideologi adalah sekumpulan kepercayaan dan penolakan yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang bernilai yang dirancang untuk melayani dasar-dasar permanen yang bersifat relatif bagi sekelompok orang. Yang kedua ada Alvin Goldner. Ideologi sebagai proyek nasional. Goldner mengatakan bahwa ideologi merupakan sesuatu yang muncul dari suatu cara baru dalam wacana politis. Wacana tersebut melibatkan otoritas atau tradisi atau retorika emosi. Lebih lanjut, Goldner mengatakan bahwa ideologi harus dipisahkan kesadaran mitis dan religius. Sebagai ideologi itu merupakan suatu tindakan yang didukung nilai-nilai logis dan dibuktikan berdasarkan kepentingan sosial. Dan yang ketiga ada Paul Hirsch. Ideologi sebagai relasi sosial. Hirsch meletakkan ideologi di dalam kalkulasi konteks politik. Hirsch menegaskan bahwa ideologi merupakan suatu sistem gagasan politis yang dapat digunakan dalam perhitungan politis. Kita perlu mengenali beberapa fungsi ideologi. Yang pertama adalah struktur kognitif. Keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia. Yang kedua ada orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan. Yang ketiga ada norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang. Yang ketiga ada bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Yang kelima ada kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Dan yang keenam ada pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memelakan tingkah lakunya. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Salah satu tantangan yang paling dominan dewasa ini adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era-era yang terhubung antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Sastra Prateja mengarai beberapa karakteristik kebudayaan global sebagai berikut, yaitu berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka, pengakuan akan identitas dan kenegaraan masyarakat, masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda,
Dan yang terakhir ada kebudayaan global yang merupakan sesuatu yang khas secara utuh tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. Menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini, perlu didefinisikan unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut. Yang pertama ada unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila kedua. Dan yang ketiga ada kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara. Lalu ada penyelenggaraan negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Perlu diketahui bahwa selain warga, penyelenggara negara merupakan kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih. Ada beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. Yang pertama ada kesediaan untuk saling menghargai dan kekhasan masing-masing. Artinya adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia. Yang kedua ada aktualisasi 5 di Pancasila. Artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara sebagai berikut. Yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa yang dirumuskan untuk menjamin tidak adanya diskriminasi. Yang kedua sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi operasional dalam jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia. Yang ketiga sila persatuan Indonesia menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia tidak dilakukan dengan menutup diri dan menolak mereka yang di luar Indonesia. Yang keempat ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan. Dan yang terakhir ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berarti pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah yang perlu dihapus dari bumi Indonesia. Mengenali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu dari tahun 1945 dan sampai 1960. Yang kedua adalah Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa ini, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi operasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga ada Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie, yaitu resonansi Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan masalah politik baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang keempat ada Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa ini muncul wacana tentang penghapusan TAP NO.XXV-MPRS-1966 tentang pelarangan PKI dan penyebar luasan ajaran komunisme. Yang kelima ada Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang SISD IKNAS nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada pemerintahan yang berlangsung dalam 2 periode dapat dikatakan juga tidak perlu memperhatikannya pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila. Selanjutnya ada sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara berakar dalam kehidupan masyarakat. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Sila pertama, dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan
adanya kekuatan gaib. Pada sila kedua, ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain. Pada sila ketiga, dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Pada sila keempat, yaitu ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Pada sila kelima, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak mencolok atau berlebihan. Lalu ada sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Kita sebagai mahasiswa diajak untuk melihat Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan politik Indonesia. Dan inilah ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Pada sila pertama, diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Jadi kita sebagai mahasiswa harus menghargai umat beragama lain. Yang kedua ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Pada sila ketiga, diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. Pada sila keempat, diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Dan yang terakhir di sila kelima, diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Lalu selanjutnya ada membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, sebagaimana diketahui bahwa Soekarno termasuk salah satu seorang perumus Pancasila. Selanjutnya ada argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan ditemukan sebagai tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut. Yang pertama ada pertarungan ideologis antara negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Yang kedua ada menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing. Yang ketiga ada meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam. Lalu ada mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama ada hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini, kita akan memahami hakikat Pancasila sebagai ideologi memiliki 3 dimensi sebagai berikut. Yang pertama ada dimensi realitas, mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai yang real, yang hidup dalam masyarakat. Lalu dimensi idealitas, mengandung cita-cita yang ingin dicapai dan berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga ada dimensi seksibilitas, mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Lalu ada urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini, mahasiswa perlu menyadari bahwa peran ideologi negara itu bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan konkret masyarakat itu sendiri. Ideologi negara sebagai penuntun warga negara, artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya, kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas. Yang kedua ada ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan dengan nilai toleransi yang berkeyakinan hak-hak asasi manusia dan semangat persatuan. Lalu ada rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara.
Apa sih pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa? Pentingnya bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah. Untuk memahami Pancasila sebagai ideologi negara, kita dapat mencari informasi dari berbagai sumber tentang yang pertama konsep dan pengertian karakter tentang ideologi besar dunia, yang kedua Pancasila sebagai ideologi, yang ketiga berbagai kasus yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba dan mengancam eksistensi Pancasila, yang keempat berbagai kasus yang terkait dengan terorisme yang mengancam eksistensi ideologi Pancasila, dan yang terakhir berbagai kasus yang terkait dengan korupsi di Indonesia yang mengancam eksistensi ideologi Pancasila. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.